Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal sebuah benda bernama penghapus. Benda kecil, sederhana, dan sangat berguna. Biasanya ketika kita membawanya, kita berharap satu hal. Kalau ada kesalahan, penghapus ini bisa langsung menyelesaikan masalah. Nah, tanpa sadar, mungkin cara berpikir seperti ini sering kita bawa juga ke dalam hidup beriman. Dalam bacaan pertama dari 1 Samuel, bangsa Israel sedang kalah perang. Mereka bertanya, mengapa Tuhan membiarkan kita kalah? Lalu mereka mengambil sebuah keputusan religius, membawa tabut perjanjian ke medan perang. Seolah-olah tabut itu adalah penghapus ilahi. Asal dibawa, masalah selesai. Asal hadir, kemenangan pasti datang. Dan benar, suasana langsung berubah. Ada sorak-sorai, ada rasa percaya diri, bahkan musuh pun gemetar. Tetapi kita tahu akhir ceritanya. Israel justru kalah lebih telak. Tabut dirampas, imam-imam mati. Yang dibawa sebagai jaminan keselamatan ternyata tidak menyelamatkan. Mengapa? Karena Allah diperlakukan sebagai jimat, bukan sebagai pribadi. Allah dipanggil untuk dipakai, bukan untuk didengarkan. Allah dibawa, tetapi tidak sungguh-sungguh datang. Di titik inilah Injil esok hari menjadi sangat kontras dan sangat indah. Dalam Markus, datang seorang kusta kepada Yesus. Ia tidak membawa apa-apa, tidak ada simbol, tidak ada jaminan, tidak ada posisi religius. Ia hanya datang dengan satu kalimat sederhana namun radikal. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Perhatikan, orang ini tidak memaksa. Ia tidak menjadikan Yesus alat. Ia membuka diri. Ia datang bukan membawa Tuhan untuk kepentingannya, tetapi menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus datang lebih dekat. Ia menyentuh, ia menjamah, ia memulihkan. Saudara-saudari, disinilah pesan kunci renungan ini. Allah bukan jimat yang kita bawa. Allah adalah pribadi yang datang. Secara nyata manusia sering ingin hidup aman. Kita ingin kepastian. Kita ingin sesuatu yang bisa kita genggam. Simbol-simbol religius bisa menjadi sangat menenangkan. Salib, rosario, doa-doa yang kita hafal. Semua itu baik. Tetapi ada bahaya yang halus. Ketika iman berhenti pada memiliki Tuhan, bukan berelasi dengan Tuhan. Tabut perjanjian gagal bukan karena Allah lemah, tetapi karena manusia ingin mengontrol Allah. Orang kusta disembuhkan bukan karena ia punya iman yang hebat, tetapi karena ia berani datang dengan kerentanan dan membiarkan Allah menjadi Allah. Maka kata kunci renungan ini sederhana. Datang. Datang bukan untuk memaksa Tuhan menyelesaikan masalah kita. Datang bukan dengan daftar tuntutan religius. Datang dengan kejujuran, dengan keterbukaan, dengan kesiapan disentuh dan diubah. Saudara-saudari, iman Kristen bukan soal membawa Allah ke dalam rencana kita, tetapi membiarkan Allah datang dan mengubah kita. Dan ketika Allah sungguh datang, mungkin situasi tidak langsung berubah, tetapi kita yang diubah. Cara melihat, cara berharap, cara hidup. Semoga kita tidak puas hanya dengan membawa simbol-simbol iman, tetapi sungguh berani datang kepada Allah yang hidup, yang tidak mau dijadikan jimat, tetapi ingin menyentuh dan memulihkan manusia seutuhnya. Tuhan memberkati.